Kisah Mambang Temanggung Dayak yang menaklukkan pulau di seberang Laut Jawa. Mambang nama seorang pemuda yang hidup pada zaman dahulu di Desa Manen Paduran, Kecamatan Banamatingan, Kabupaten Kapuas di Sungai Kahayan. Mambang ialah putra sulung dari Temanggung Baya yang termasyhur gagah berani dan memerintah di desanya Manen Paduran. Pada waktu putranya Mambang meningkat dewasa, Temanggung Baya yang gagah berani itu meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya, Mambang merasa bahwa pada dialah bergantung nasib ibunya dan adiknya Nyai Kamala yang sedang menjalani pingitannya di kamar pingitannya. Mambang berusaha supaya tongkat kepemimpinan dan kebangsawanan ayahnya tidak hilang, begitu juga keturunan Temanggung yang turun-temurun dari neneknya tetap hidup dan berkembang. Sebab itu Mambang berusaha mempopulerkan dirinya di kalangan masyarakat dengan memperlihatkan kekuatannya, keberaniannya, keuletannya dan kejujurannya. Dengan restu ibunya Mambang berangkat memudiki Sungai Kahayan untuk mengumpulkan kayu ulin untuk mendirikan betang yang besar dan panjang di Desa Manen Paduran. Setelah beberapa bulan lamanya tinggal di Kahayan Hulu, Mambang telah dapat mengumpulkan beribu-ribu batang balok ulin. Dengan bantuan beberapa orang pelayan yang dibawanya, Mambang dapat membawa balok ulin dengan menggunakan rakit ke hilir Sungai Kahayan. Mambang beserta rakit ulinnya tiba dengan selamat di Desa Manen Paduran. Setiba di Manen Paduran, Mambang memimpin penduduk desanya bergotong royong membangun rumah betang dan pelayan-pelayannya diperintahkan untuk berladang yang luas. Rumah betang pun selesai dan musim panen juga tiba. Pada tahun itu panen mereka berhasil dengan baik. Setelah hasil padi panen selesai diangkut ke desa, Mambang pun melangsungkan upacara tiwah bagi ayahnya Temanggung Baya. Upacara dilaksanakan dengan memotong beberapa ekor sapi dan kerbau sebagai korban. Setelah tugas berat ini dapat diselesaikannya dengan baik dan sempurna, barulah Mambang merasa lega dan puas. Kemudian Mambang memerintahkan pelayan-pelayannya supaya tetap menggiatkan pertanian dan peternakan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari dalam keluarga itu. Mambang menyediakan alat penempa besi untuk membuat duhung pusaka. Duhung pusaka bertata intan menjadi senjata pusaka seorang Temanggung muda, yang diciptakan oleh Mambang sendiri. Hal ini dilakukannya untuk mempopulerkan dirinya di kalangan para Temanggung dan masyarakat setempat. Demikianlah Mambang setiap hari bekerja di tempat penempaan besinya. Pada suatu hari dia melihat api bubutannya selalu padam dan arangnya terhambur kemana-mana. Mambang sangat marah melihat kenyataan itu. Pada suatu hari Mambang bersembunyi mengintai siapa yang selalu mengganggu dan memadamkan apinya itu. Tidak lama dia mengintai, dia melihat seorang gadis cantik dari dalam air lalu memadamkan apinya itu. Mambang meloncat dari tempatnya bersembunyi lalu menangkap gadis cantik itu. Gadis itu berteriak-teriak meminta ampun dan minta dilepaskan. Kata Mambang, "Saya tidak akan melepaskan engkau, sebab saya ingin engkau menjadi istriku, hidup bersama menjadi sepasang suami istri yang berbahagia." Gadis itu menyahut, "Apakah mungkin kita berdua dapat hidup bersama, karena aku ini gadis jata dari dalam air bukan manusia seperti engkau." Mambang menyahut lagi, "Biarpun gadis apa saja kalau sudah menjelma menjadi manusia seperti engkau ini, pasti akan kukawini. Mari kita pulang ke rumahku." Mambang menikahi gadis jata itu menurut tata cara adat Kaharingan, maka dari itu lengkaplah persyaratan Mambang untuk menjadi seorang Temanggung, yang memimpin pemerintahan desa dengan didampingi oleh istrinya yang sangat lemah lembut dan bijaksana itu. Pada suatu waktu penduduk desa Manen Paduran diserang oleh wabah penyakit menular yang mengakibatkan penduduk desa banyak meninggal dunia. Penduduk desa mengatakan bahwa istri Mambanglah yang membawa sial, sampai terjadi wabah semacam itu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Istri Mambang sangat tersinggung oleh sindiran penduduk desanya. Untuk mengatasi peristiwa itu, Mambang mengambil kesimpulan untuk pergi meninggalkan desanya itu, dengan tujuan merantau mencari rejeki di tempat lain. Untuk maksudnya itu Mambang membangun sebuah banama. Banama adalah sebutan perahu yang dilengkapi dengan layar dan perahu itu terbuat dari kayu sungkai. Setelah beberapa bulan Mambang bekerja, selesailah banama itu lengkap dengan tiang layar dan kamar-kamarnya tempat tinggal mereka sekeluarga dalam perjalanan. Untuk mengeluarkan banama itu dari dalam hutan tempat banama dibangun, Mambang menggali parit yang lebar dan dalam menuju Sungai Kahayan. Kini banama itu telah siap tertambat di tepian betangnya. Mambang mengangkut semua barang-barang pusaka peninggalan nenek moyang dan ayahnya ke dalam banama. Demikian juga perbekalan makanan yang mereka bawa cukup untuk bertahun-tahun di dalam perjalanan. Pada suatu pagi yang cerah, keluarga Mambang berpamitan.
dan bersalaman dengan penduduk desanya, serta mohon doa restu, supaya mereka selamat dalam perjalanan. Banama Sungkai bergerak membawa keluarga Mambang meninggalkan desa Manen Paduran untuk selama-lamanya. Setelah beberapa bulan lamanya Banama Sungai berlayar menghiliri Sungai Kahayan dan mengarungi Laut Jawa. Banama Sungkai tibalah dengan selamat di sebuah pulau. Banama Sungkai berlabuh dan bertambat di pesisir pantai pulau yang belum diketahui namanya itu. Setelah seminggu lamanya Banama bertambat di pesisir pulau itu, Mambang mendapat panggilan dari raja yang memerintah di pulau itu supaya datang menghadap. Mambang menyampaikan niatnya berlayar dan mengembara untuk mencari rejeki di tempat lain dan ingin bersahabat dengan semua orang, serta saling tukar-menukar pengalaman dan pengetahuan. Raja di pulau itu mengatakan bahwa tradisi yang berlaku di tempat itu, kalau didatangi tamu yang berkedudukan raja atau pemimpin seperti Mambang, harus dilangsungkan pertandingan adu kesaktian dan ketangkasan di depan orang banyak. Mambang menerima dengan tenang apa saja yang akan terjadi di rantau orang, sebagai seorang pengembara yang telah berani merantau jauh. Keesokan harinya Mambang beserta raja pulau itu naik ke gelanggang yang telah tersedia dengan disaksikan oleh rakyat banyak beserta keluarga Mambang dari Banama. Mambang bersenjatakan duhung pusaka dan raja tadi bersenjatakan keris pusakanya. Setelah berhadapan di atas gelanggang itu, Mambang dengan gerakan yang cepat bagai halilintar menyambar, mencabut duhung pusakanya dan ditancapkannya tepat di dada musuhnya. Raja itu pun tersungkur ke lantai gelanggang dengan berlumuran darah dan seketika itu juga menghembuskan nafas terakhirnya. Mambang pun kemudian oleh penduduk pulau itu dinobatkan menjadi raja menggantikan raja yang gugur tadi. Dia memerintah dengan bijaksana dan adil. Rakyatnya aman sentosa dan sejahtera. Raja Mambang dengan istrinya yang berasal dari wanita jatah Sungai Kahayan itu telah mempunyai banyak putri-putri yang kemudian menjadi asal dari suatu keturunan penduduk yang mendiami pulau itu bersama-sama dengan keturunan penduduk asli pulau tersebut. Bekas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam cerita ini sampai sekarang masih dapat kita jumpai di desa Manen Paduran, seperti potongan-potongan kayu sungkai, bekas tempat membangun Banama yang keduanya sudah menjadi batu, betang tua yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini dan parit yang digali Mambang untuk mengeluarkan Banamanya dari dalam hutan.